Terus lu jawab dengan suara kerasa-kerasa kayak gitu, lu nggak kasihan sama dosennya apa? Lu dapet Enggak, nilai jelek nanti anjing. enggak kan dosennya offline. Oh, Ngapain aku offline. harus jawab? Emang sekarang Iya, udah offline, Cok? menurut lu? Ya, kalau buat gue sih belum ya. Karena katanya anak Be, hukum itu kan nggak perlu offline kan, bisa online kan. apa iya? Ya kan, hukum kan teori semua kan. Apa iya? Ah, jadi gue nanya, Cok. Kata siapa? Ya, itu kan perkiraan gue. Anak hukum kan teori semua ya. Enggak ada praktek ya. Kapan mau mulai prakteknya? Pengadilan, ya masih lama nantilah. Terus, enggak, Ada katanya, peradilan semu, katanya lu ada sekarang, peradilan semu, iya, ada jadi penonton, oke. ada sidang, Ah, ya gitu. Ya udah, semester berapa itu? apaan? Pengadilan. Sekarang? Semester ini. Pantesan lu kelampung gitu gara-gara Mm, itu. Enggak juga sih. Terus, Enggak gara itu juga. terus gara-gara apa ya? Ya emang udah offline. Hai, suara lu, rusak-rusak lagi. Benerin lagi, benerin. Posisi, posisi, stop, stop. Banget. Nah, oke sip. Thank you. Itu lu berarti Ribet. sekarang pas ke kampus lagi. Anjing, malah live lagi dia anak. Belanja. Selamat datang di tempat. Kan gue pakai on cam, astaga, nggak guna banget on cam. Oke, selamat datang di Nanini Podcast dengan suara krosak-krosak Anda yang masih masih ada sampai sekarang. Kering kering kering. Ada sepeda. Bentar, gue putulin lagu ah. Hah? Enggak, enggak Eh, deh. enggak, lu kampung-kampung itu ngapain dah anjir? Udah mulai sidang. Turu, Udah mulai sidang. turu, turu. Coba gue nanya serius bego. Iya, bawel. Sidangnya lu udah mulai dari sekarang atau belum nanti pas di pertemuan berikutnya? Udah mulai. Terus lu jadi apa? Kepo, Nah, anjir gue nanya. kepo. Gue boleh nonton gak sih jadi penontonnya? Nggak tahu tergantung sidangnya mau apa enggak. Terus lu ngambil sidang Boleh apa? sih, harusnya, harusnya boleh sih. Boleh, harus ya. Gratis kan gue masuknya nggak Harusnya. bayar. Ya tapi jadwalnya tertentu. Tergantung sidang perdata pidana. Bedanya apa deh perdata sama perdana? Perdana apaan kartu? Kagak sidangnya, kan? Sidang emang ada sidang perdana? Perdata ya? Perdata sama apa? Sama apa? Itu lu bilangnya perdata sama apa? Ya apa? Tadi lu dengar apa? Perdana anjing. Pidana. Oh pidana ya pidana sorry. Itu emang bedanya apa? Coba cari di Google bedanya apaan. Ya anjir gue nanya sama lo anjir. Yang anak hukum juga. Nih gue jelasin di Google. Perkara perdata timbul karena terjadi pelanggaran terhadap hak seseorang seperti diatur dalam hukum perdata. Sedangkan perkara pidana timbul karena terjadi pelanggaran terhadap perbuatan pidana yang telah ditetapkan dalam hukum pidana. Oh, ya Berarti kan? kalau perdata itu ini ya tentang hak asasi manusia kah? Iya kah? Ya gue nanya anjir. Menurut lo gimana? Ya menurut gue kayak gitu dari penjelasan yang lu jelasin. Oke. Okay. Iya, iya enggak? Jawabannya benar apa yang salah? Setan. Ya udah di berhubungan Nah, dengan pidata itu yang lu jelasin tentang hukum manusia itu kan lu udah dengar belum itu yang pidata apalagi? Pidata apalagi? perdata setan. Oke, Perdata kenapa? perdata. Nah, perdata itu kan Ah, yang tentang berhubungan tentang ini nih, yang kasus baru ini nih, baru-baru nih. Hari ini kayaknya. apa tuh? Apa Itu tuh tuh? loh, itu loh, yang barusan lo sebutin itu loh sebenarnya loh. Kanjuruhan, Ah. bola, Iya. bola. Itu termasuk hukum Mm. perdata ya berarti ya. Seharusnya. Kenapa lo bisa bilang perdata? Karena
Nyawa sampai melayang loh. Nyawa melayang itu udah termasuk hak asasi manusia loh yang dilanggar. Hmm, iya, ini kan sampai 200 orang, hampir 200 orang katanya. Iya kan? Berarti termasuk ini kan pelanggaran hak asasi manusia kan? Hmm, hmm, luas sih cakupannya. Hmm. Tapi sebelum lanjut lagi, gue pengen nanya Oh lagi iya, nih. pas banget. Apa nanya apa, Nih nanya gue mau apa? nanya nih sebelum lanjut lagi ya. Tentang eh Tapi bukannya HAM termasuk hukum pidana. nah lo kan, gue aja nggak Pelanggaran tahu, HAM gue bukannya nggak tahu maksudnya hukum hukum soalnya. pidana, masuk tindak pidana. Tindak Terus, pidana apa hukum pidana? Ayo. ya gue nggak tahu, makanya tolong jelasin. Gue buta hukum, makanya tolong jelasin. Pelanggaran HAM merupakan salah satu tindak pidana yang dapat bersifat pelanggaran berat maupun pelanggaran ringan. Nah, Oke, dari kasus itu, menurut lu maksudnya apa? Tindak pelanggaran apa? kalau menurut gue termasuk pelanggaran HAM, Ya iya pelanggaran HAM, maksudnya pelanggarannya tindak termasuk pidana. HAM berat apa HAM ringan? Oh, HAM berat, Kenapa? karena sampai nyawa melayang. Hmm, Benar tidak? selain selain nyawa melayang, apalagi yang selalu tangkap dari situ? Eh, eh, apalagi ya? Nggak tahu. Hmm, Emang apa lagi? ya nggak apa-apa bisa. Emang apa lagi yang termasuk dalam pelanggaran HAM di kejadian ini? Yang di apa? Yang pelanggaran HAM di kejadian itu? Ya kan secara officialnya belum ada pernyataan resmi. Nah, lo Hmm, bisa tangkap dari video-video yang beredar. hmm, hmm. Hmm. Tapi gue sebenarnya pengen nanya juga sih tentang kayak pelanggaran HAM ini yang berhubungan tentang Mm-mm. kasus ini juga yang sampai nyawa melayang. Sebenarnya Mm-mm. pelanggaran HAM itu dikatakan pelanggaran HAM karena Mm-mm. kejadian itu terjadi disengaja atau tidak sengaja atau kecelakaan kayak gitu. Hmm. Dari kasus apa? Faktornya banyak sih. Kayak ini deh yang kita ngobrolin sekarang deh, yang tentang apa sih namanya nih? Apa sih namanya nih? Sengaja, sengaja atau tidak sengaja tetap aja pelanggaran HAM. Iya kah? Ya, iya kan pelanggaran HAM itu perbuatan yang mau aparat negara mau sengaja atau nggak sengaja atau kelalaian atau apa kek gitu yang secara hukum mengurangi apa segala macam, mencabut, membatasi, ya gitulah pokoknya kebalik-kebalik, kayak gitulah. Ada kan aturannya dalam undang-undang. Kenapa lu bahas ginian? Ya gue nanya aja maksudnya. Nah, oh Gue nanya aja begitu. soalnya kan gimana? Berarti kalau misalkan ini ya, kita Hmm. ngebela diri kita dari ancaman yang datang ke diri kita sampai mengancam nyawa kita melayang, dan itu malah bikin nyawa orang yang ngancam kita tuh jadi melayang. Apakah itu termasuk pelanggaran HAM enggak? Hmm. Bahas yang lain aja. Nah, kenapa nggak mau lo bahas ini? Ya kenapa? Ya nggak Nah, mau, males. Males karena mikir gimana banyak ya? gitu. Karena lo anak hukum. Gua nggak mau gua bukannya maksudnya gua nanya kayak gini buat Mm-mm. ngejatuhin anak hukum gitu tentang Hmm. jawaban yang bakal lo bikin. Tapi gua mau nanya sebagai sudut pandang lo aja. Hmm. Kan lu membela diri terus. Ya, ada ancaman tuh yang datang ke kita sampai ngancem diri kita, ngancem nyawa kita buat melayang. Nah, Hmm. kalau misalkan kita ngebela diri kita dari ancaman itu sampai bikin ancaman itu nyawanya ikut melayang juga,
Apakah kita yang melanggar HAM? Kalau di pasal berapa ya? Pasal 300 berapa ya? 351 ya. Ya, itu termasuk dihukum pidana pembinaan selama 1 tahun. 351 ayat 3 KUHP ya. Itu termasuk dihukum pidana pembinaan selama 1 tahun. Melakukan penganiayaan dan menyebabkan kematian. Gak usah di-post tapi. Hah? Ntar gue salah, ntar gue di-report. Ya, maksudnya kan ini kan emang udah disclaimer dari awal. Ini kan memang pendapat pribadi kan. Kita nggak tahu apa-apa. Anggap aja begitu. Anggap Iya. aja kita di sini untuk mencari informasi bersama-sama, bukan untuk menjatuhkan sesama lain. Tapi gini loh. Tapi ada parameter tertentu sih. Buat menentukan seseorang dijatuhin hukum pidana tuh ada persyaratannya. Apa ya? Nggak asal yang menentukan apa segala macamnya. Gampangnya sih kayak ada perbuatan pidana, terus kesalahan dari pelaku ini ya terbukti apa enggak gitu kan. Nah ya udah, baru tercipta hukuman pidana. Ribet banget ya. Dan hukuman pidana buat orang yang membunuh atau melanggar HAM buat ngambil diri sendiri itu pasti beda kan sama orang yang intensinya emang buruk dari awal kan. Bisa. Gak ada bahasan yang lebih ringan kah? Ya, gimana ya? Gue lebih suka ngebahas tentang hal ini ya emang. Kadang emang Nani ya. Gara-gara gini jadi gak ada penikmatnya sih. Ya jujur mau gimana lagi. Emang orang-orang pada gak suka topik berat kayak begini pasti gue tebak. Ya iya lagi lo bahas. Ya gitu. Kenapa? Gue harus ngebahas topik apa yang ringan? Maksudnya apa perbedaan tentang topik berat dan topik ringan gitu loh? Gue aja ngebahas gini kayak anggap aja ini cuma topik ringan buat gue. Gimana gue ngebedain ya kalau misalkan gue anggap ini topik ringan? Nino. Goblok kan ini. Lu. Iya deh, balik ke ini dah. Apa bola? MU gak menang-menang cok. Yang coba aja nggak tahu ya. Capek nontonnya. Lo nonton MU? Capek dok. Menurut lo? Ya gue nggak tahu ya. Gue udah lama nggak nonton bola. Capek nontonnya, gak usah nonton. MU emang abis lawan apa deh? City. Masih capek nontonnya. Udah selesai atau masih ini? Apanya? Masih jalan. Wah, anjir no. Udah selesai. Iya makanya capek nontonnya. Gak usah nonton. Mana City? Aku bergema sih. City. Capek nontonnya. City. Apa bahasan apa? Itu MU. Udahlah pindah haluan aja. Madrid aja bego. Capek nonton MU. Alah Madrid lagi. MU jelek banget ya. Enggak, gue penasaran dah kenapa ya MU ini Juve bagus gak? Juve bagus gak? Juve bagus gak? Anjing gue mau nanya. Kan lu pendukung Juve? Kagak. Nanya. Gue pendukung AS Roma. Tapi udah lama. Lah bukannya Milan? Enggak, AS Roma. Dari awal tuh gue AS Roma. Salah. Tapi gue mau nanya ya, sampai sekarang kenapa MU ini masih belum menang-menang ya? Apakah ini masalah pemain atau manajerialnya? Aduh capek. Gak usah dibahasin lah, capek. Bahas apa anjing? Semua topik yang gue angkat selalu ditolak bangke. Ini lagi mau buka TikTok. Mana gue buka TikTok? Buka Reels ya. Kedengeran anjing. Iya buka Reels. Cok, kita lagi podcast, Cok. Ya udah gak apa-apa, selingan. Kalau bahas apa ntar ada apa? Kering. Oke, gak apa-apa. Apa bahasa? Kok kucing orang lucu-lucu ya? Setan. Kucing gua gak ada yang lucu-lucu. Kucing gua gitu-gitu aja. Oke. Terus apa lagi kucing gua? Kucing gua kayak reok. Kayak reok. Oke, apa lagi?
Kucing orang Ya tuh anteng-anteng. sebutin lagi. Iya, kucing orang tuh anteng-anteng, lucu-lucu. Iya, Kucing gua kayak reok. sebutin lagi. Apalagi yang disebutin? Apa aja udah sebutin aja. Pantesan ya ini gue pengen ngebahas ini yang tentang penjuruhan ini nih kan terjadi di Cara kota Malang menghabiskan ya. duit yang nyesel. Terjadi di Iya. kota Malang ya, pantesan aja nih. Orangnya pada Malang-Malang Apa? semua. Setidaknya berduka cita. Wait, sumpah jujur. Gue emang gimana ya? Emang gue yang bukan manusia atau gimana ya? Gue kalau ngedenger hal kayak gini ya Kruk kayak kruk kruk. gimana ya? Gue ngedenger hal ini tentang korban jiwa Krung krung melayang, krung tentang krung hal krung. bodoh. Itu rasa duka cita gue nggak ada nih. Kayak masih nggak ada gitu. Kenapa? Kenapa? Cuma ini kejadian nyawa melayang dari Mm-mm. kejadian yang bodoh gitu. Kenapa? Kenapa bisa mengatakan itu kejadian Iya, bodoh? gimana ya? Pasti ada lah orang yang di sini yang meninggal. Ya nggak sengaja gitu emang dia niatnya pengen lari tapi malah jadi korban jiwa atau dia emang takutan gimana. Tapi ya terjadi gara-gara perang yang seharusnya nggak bisa dihindari gitu loh. Mau udah baca berbagai sumber dari orang-orang. Gak usah baca, gue ngapain baca-baca ginian. Gue cuma ngedebak aja langsung di sini. Berdasarkan berdasarkan Ya, konsep general gitu loh. kok konsep general kan lo harus lihat, harus tahu gimana jalan ceritanya lah ibaratnya gitu. Kenapa dari awal segala macam kan harus tahu. Gak Kalau bisa misalkan nggak menebak-nebak. nggak gue mau nanya, setiap perperangan bola ini terjadi gara-gara apa menurut lo? Ya, tapi kan di sini kan lain. Nggak, gue mau nanya aja. Ya, fans garis keras lah. Terus, Ya terus apa? apa aja sebutin aja yang ada di otak lo. Kejadian ini terjadi gara-gara apa? Yang Arema ini. Mm-mm. Di kota Malang, pantesan orang-orangnya pada Malang. Ya, setahu yang gue baca, yang gue lihat video apa segala macam, awalnya kan oke-oke aja, maksudnya dari kick off terus pertandingan berjalan aman. Mm-mm. Ya walaupun tipis-tipis eh supporter Arema mulailah ke arah pemain Persebaya. Terus pas apa namanya, pas jeda istirahat tuh ada ricu-ricu dikit di tribun 12. Jadi itu yang gue baca di Twitter waktu itu. 12-13. Mm. Terus ada pihak berwenang yang ngamanin. Terus uh, babak keduanya berlanjut. Persebaya cetak gol lagi. Terus Arema makin menyerang ke gawang kan. Mm. Terus sampai peluit akhir ya udah nggak nambah gol kan. Terus ya udah harus menerima kekalahan kan. Nah ya dari situ mulai kayak ini sih pemain ya garis keras kayak gitulah. Nah mulai dah tuh uh, apa namanya, karena ya kecewa lah gitu ibaratnya pemainnya apa segala macam. Terus katanya pelatih, dari kata orang yang itu, pelatih kan sempat minta maaf, kayak gestur minta maaf gitulah ke supporter. Mm. Nah dari satu arah tribun selatan tuh ada tuh nekat masuk mendekatin Sergio Silva sama Marina siapa ya kalau nggak salah. Nah ya terus mulai deh tuh oknum-oknum kan mulai meluapkan rasa kecewa lah. Terus ya udah akhirnya mulai deh tuh ricu kan. Nah udah mulai ricu apa segala macem. Akhirnya pemain dibawa ke dalam ruang ganti kan Mm. sama pakai kawalan gitu. Ya udah supporter makin nggak kendali gitu, lepas ya udah makin banyak masuk katanya. Nah tapi di lain sisi di tribut lain ada juga yang kayak masih apa namanya, yang masih anteng gitulah, tapi ya
aparat juga udah mulai. Nah, tapi kata orang, eh, aparat tuh melakukan upayanya ini termasuk yang kategori kejam sama sadis. Ada yang dipentung sama tokat panjang, terus ada satu supporter dikeroyok aparat, dihantam tameng. Ya banyak lah pokoknya. Nah, ini kan di sisi selatan. Dari sisi utaranya, mulai dah tuh menyerang aparat kan, karena makin banyak yang masuk ke lapangan, kondusif nggak kondusif kan. Ya udah, setelah itu baru mulai aparat menembakkan beberapa kali gas air mata. Nah, sedangkan di peraturan di regulasi FIFA itu kan nggak boleh flare, gas air mata gitu kan nggak boleh. Harusnya water cannon aja harusnya. Ada yang bilang alasannya water cannon nggak bisa masuk atau nggak sempat kejauhan atau apa. Sebenarnya dulu kan juga pernah terjadi kayak, tapi kan waktu kasus di mana gitu, eh dia siap siaga water cannon di luar gitu. Jadi nggak pakai gas air mata. Gas air mata tuh kan dari jauh aja mata perih apa segala macam kan. Iya benar. Apalagi kayak gitu. Nah katanya orang pada banyak desak-desakan ke pintu keluar. Karena sempit ya. Nah entah sempit apa. Jadi pintu itu masih tertutup, terus ya namanya ronda panik apa segala macam kan. Hmm. Nah ya udah akhirnya desak-desakan banyak orang yang sesak napas apa segala macam, malah ada yang keinjak-injak katanya. Udah lesu banget lah gitu ibaratnya. Ya lah, gimana sih dekat begitu, jarak dekat kan. Pokoknya pintu keluar itu udah sesek lah, udah penuh gitu. Nah, korbannya di sini yang jadi masalah, yang jadi apa ya? Macam uh, titik apanya ya? Perhatian orang lah gitu. Ada ibu-ibu, ada wanita, ada orang tua lansia gitulah. Ada anak kecil juga. Terus kulit daftar korban ada anak-anak balita bayi ya kalau nggak salah umur 2 tahun gitu. Nah itu yang masalahnya di situ. Kan ya ibaratnya kalau ibu-ibu kan, kalau lansia kan nggak mungkin juga. Mungkin tapi lebih kebanyakan kayak kalau yang buat rusuh itu kan biasanya yang muda-muda kan. Iya. Kalau lansia kan jalan aja kadang susah. Banyak yang teriak-teriak, banyak yang nangis, sampai banyak berumuran darah, terus maki-maki yang marah lah segala macam. Gitu. Bahkan sampai setengah 11 malam itu juga masih banyak insiden pelemparan batu ke mobil aparat. Ya kalau dilihat dari sini, sebenarnya kenapa harus apa namanya, kalau water cannon, kenapa harus gas air mata gitu kan? Kenapa nggak water cannon? Nah, kenapa ngelemparnya ngarahinnya ke arah tribun? Kenapa nggak ke lapangan? Kan nggak semua orang yang turun ke lapangan. Iya. Kasus yang desa sejarah yang gue tahu, yang gue baca, itu termasuk makan korban terbanyak kedua loh, yang dengan case masih 100 berapa ya, 120 apa 180 gitu. Tadi pagi kan 120, terus tiba-tiba naik 180. Nah katanya sekarang udah hampir 200. Iya, katanya hampir 200. Ya bisa aja. Seluruh dunia loh beritanya. Masuk CNN apa, Al Jazeera juga masuk katanya. Al Jazeera, CNN, banyak sih. Tragedi bola terburuk. Terus beberapa kali tuh tembakan gas air mata kan di luarnya. Ya di Indonesia makan korban terbanyak sih Ini yang gue tahu. internasional kah terburuk kedua kali? Masuk sejarah dunia juga loh. Dari Oh, kalau dilihat dari tahun berapa tadi ya? Tahun ada, pokoknya ada list, ada orang yang ngelis. Ya itu masuk terburuk sedunia itu dari jangka waktu tertentu itu yang ditentukan. Soalnya 200 orang boy, gak ada nyawa yang sebanding sama bola. iya. Dengan Hampir tiket hitung 80 aja lah, ribu ya. hampir 200 orang.
Apanya? Katanya tiket 80.000 doang ya. Nah, masalah dari tiket ini, katanya tiketnya terlalu over dari batas yang seharusnya. Ya misalnya gini deh, misalnya kapasitasnya itu anggap aja berapa ya, 10.000 deh misalnya gitu kan. Nah, kata orang-orang ini banyak yang uh, lebih dari 10.000 itu ibaratnya. Jadi dari uh, pihak tiket salah, dari pihak polisi salah, dari penonton salahnya kan cuman ibaratnya kayak cuman beberapa orang. Nah, tapi kenapa polisi ini nembakin gas air mata gitu? Nah, kan nggak semua orang itu yang mati itu orang yang ikut ricu gitu kan? Kan enggak. Apa iya anak balita ricu kan nggak mungkin. Gitu. Banyak katanya sampai keinjak darah-darah apa segala macam. Gitu sih. Ya shock juga lah. Gimana ya? 200 orang, 120 atau 80 tuh ya masuk gede lah. Dulu aja yang itu aja begitu. Gila sih. Malah Ya, itulah. ya berarti termasuk kejadian yang bodoh enggak? Bodoh gimana? Bodoh itu dalam artian sebenarnya bisa ditanggulangi, tapi malah diperburuk. Harusnya iya. Kan regulasi FIFA udah ngelarang. Udah ada standar ya kan? Ngelarang penggunaan. Iya, ada standar ya. Kenapa? Standar dilarang, Ya namanya ibarat. orang bodoh. Ya, Bukan orang yang maksudnya bukan sistem juga kejadian yang bodoh. ya iya. Kenapa harus pakai gas air mata? Gas air mata jauh tuh aja udah perih mata. Apalagi dalam cakupan yang ya begitulah. Itu kan ibaratnya stadion gimana sih bentuknya? Cakupannya udah segitu doang. Nah, sedangkan yang orang di luaran yang alam lepas aja kayak di jalanan apa segala macam kan gak ada batasan kan harusnya. Itu udah perih mata. Udah sesek apa segala macam. Lagi stadion ada ya begitu bentuk stadion kan. Seberapa sih gedenya? Ya gak sih? Iya. Kayak ya. Gue lagi liat foto-foto korban ini. Gila sih boy. Iya, emang banyak. 200 orang tuh banyak, men. Nggak sebanding cuma tiket 80.000 Tapi anjing. Buat nonton filmnya. ya ini lo ngomongin HTM-nya apa jumlah tiket yang dijual? Enggak, gue ngomongin tentang hanya awal lo sebanding tiket 80.000 boy. Nggak sebanding sama tiketnya sih sama sepak bola juga nggak sebanding. Ya udah, makanya hal bodoh itu. Iya, supporternya masuk lapangan kan ya dari ibaratnya dari 100% berapa persen sih yang masuk lapangan? Nah, kenapa polisi ngambil penanggulangan gitu? Ada yang bilang juga katanya sempat ngancurin mobil aparat. Kenapa bisa ngancurin mobil aparat? Karena ada itu. Ada banteng kan? Enggak maksudnya jadi gini. Uh, apa nih? Enggak. Berarti kalau misalkan Apa dikaji ya? dari Apa? ini, masalahnya itu masalah dari mana? Polisinya kah atau tribunnya kah yang masalah atau apa sistemnya kah? Standar itu. Dari sudut pandang sebagai pelihat. Aparat nggak sebanding sama supporter, iya jelas. Supporter membludak. Panitia penyelenggara juga prepare kurang banget. Nah, tiket juga katanya over juga kan. Nah, penanganan aparat yang melanggar regulasi FIFA. Supporter anarkis, berapa sih anarkis gitu kan? Ya, sama-sama salah tapi lebih salah lagi kenapa harus nembak gas air mata? Itu udah ini banget.
Oke, coba kita ngomongin angka. Menurut lo dari yang baca yang kita kan udah baca kan, rasio polisi sama tribunnya itu seberapa? Ya nggak tahu kan, gue nggak ada di tempat. Nggak, maksudnya dari Nanya sama gambar-gambar gue. yang lo baca atau yang lo lihat gitu. Hmm, 1 banding berapa? nah, korbannya, Nggak, korbannya ada mana? polisi banding tribunnya. Ya polisinya ya dikit, tribunnya ya pasti banyak lah penontonnya. 1 banding berapa kira-kira? 100 kah? 200? Lebih. Nggak tahu, kalau itu gue nggak tahu. Tapi kalau misalkan kayak gini juga, kalau nah coba kita main pikiran. Kalau misalkan stadion ini kan kata lu kan ada pintu keluar. Katanya cuma satu ya pintu keluar ya. Nah nggak tahu kan, gue belum nggak ada di tempat, belum lihat juga. Berdasarkan tribunnya, berdasarkan stadion yang lu lihat dah. Stadionnya juga gue belum lihat secara pasti, secara realnya. Oke, berarti gue juga belum lihat juga. Em, kalau katanya itu pintu keluar sama masuk itu cuma satu dan itu sempit banget. Yang gitu. Kalau lihat dari ini sih, kalau di itu kayaknya kan nggak bisa ngebandingin ya. Kelihatannya sih ya lumayan lah buat di daerah. Tapi kalau misalkan dari gini loh, kayak semacam bottleneck loh. Lu punya volume banyak di stadion dengan output yang sedikit buat itu. Kalau kita main Nah, pemikiran mata politik, uh-uh. kalau misalkan pintu Nah, keluarnya itu ada jalur evakuasi khusus atau emang dilebarin, menurut lo hal ini bakal terhindar? bisa, Kenapa? tapi di sini ada juga case yang pihak broadcaster ini ngusulin buat tetap malam gitu kan. Harusnya kan banyak usulan orang yang ngusulin buat mindahin jadwal ini ke sore hari gitu kan. Ya tapi ya mereka ngejar rating TV. Nih, di sini banyak yang bilang menjual tiketnya 42.000, sedangkan Wow, kapasitas stadionnya 38.000, bayangin. 4.000 lebihnya overnya. wow, pantesan bisa kejadian. Supporternya iya, supporternya iya nggak bisa nerima. Iya benar nggak bisa nerima, kalah ya kecewa berbuat itu masuk lapangan. Tapi kan berapa gitu kan. Nah dari polisi ini fatal sih, maksudnya benar-benar SOP FIFA tuh nggak di ini sama dia gitu, gas air mata. Pemicunya emang iya supporter yang mulai anarkis, tapi bayangin kalau nggak nembakin gas air mata, berapa sih paling? Berarti kan yang salah-salah aja ibaratnya gitu kan. Keterkaitannya ada, tapi yang fatal di sini gue menurut gue sih gas air mata itu. Oke, oke. Coba kita analisis lagi lebih dalam. Kan kata lu tadi Apa? ada kalau misalkan yang gue dengar tadi dari penjelasan lu juga sama dari gue baca juga ada beberapa faktor kayak masalah ini terjadi pertama dari supporternya, kedua dari infrastrukturnya, ketiga dari polisinya, dan keempat dari sistem evakuasinya. Benar nggak atau ada yang kurang atau yang lebih? Hmm. Ya kan kayak gitu kan? Dari jadwal. Jadwal, oke. Coba kalau Ya, misalkan kita analisis satu, pertama nggak mendengarkan usulan. dari penontonnya deh. Kenapa menurut lo Nah, kenapa penontonnya bisa mau jadi akar masalah atau menjadi mulainya ricuh kayak gini? kan tadi udah dijelasin, kata Hmm. orang eh, kecewa banget lah gitu, nggak nerima kekalahan kan, bukannya damai apa segala macam, masuk lapangan, mulai mulai masuk lapangan kan. Hmm. Nah, itu. Nah, habis itu udah mulai rusuh, polisi bertindaknya nembakin gas air mata. Nah, itu. Oke, pertama Terus sih kalau misalkan ya terus ada lagi. dari eksternalnya, dari panitia pelaksana, ya itu kenapa nggak dengerin usulan orang buat mindahin jadwal. Mereka ngejar ngejar rating TV kan sebenarnya. Terus dari sebelum-sebelum kejadian juga mereka jual tiket udah jauh banget sih kapasitasnya tuh.
buat sekedar di daerah dengan 42.000 sih. Wow. Yes. Kapasitasnya cuma 34.000. Iya benar. Terus banyak juga video aparat yang nendang, yang mukul supporter. Itu udah kejam loh. Maksudnya lebih kejam lagi daripada gitulah. Benar sekali. Ya berarti kalau misalkan berdasarkan dari yang gue dengar juga dari cerita, berarti kalau misalkan supporter ya itu berdasarkan mereka nggak nerima kekalahan, jadi mereka sampai loncat ke Chaos. iya kan, mereka yang Hmm. segitu mereka nggak nerima. Terus kenapa Hmm. bisa mereka nggak nerima kalian itu gara-gara mereka terlalu fanatik, bener gak? Punya kecewa juga kalah gitu mungkin. Mungkin gitu. Oke, ada Karena lagi nih menurut lo, karena katanya ada lagi apa? kayak kenapa supporter bisa kayak gitu? Ya tadi Iya tadi kalah. cuman gara-gara kalah doang kan, ada lagi nggak masa lo kayak mereka lagi bad mood kah, atau emang mereka duitnya terbuang sia-sia kan 40.000 ngeliat timnya kalah? Ya bisa. Bisa jadi. Semua karena kalah kan. Karena kekalahan. Ya akal Kekalahan gak damai apa segala macam. dalamnya, berarti akal dalamnya senang kalah. Tapi banyak media di sini yang ngelihatnya cuma dari satu sisi, dari satu pihak, nggak yang harusnya kan kalau ngebahas kasus kan lihatlah dari dua pihak. Iya. Broadcaster itu soalnya juga terkesan memaksa gitu loh. Big match dilaksanain malam hari ini. Ya kalau TV kan untung, meraup untung kan kalau malam hari, berarti gitu kan. Iya. Oke, kalau misalnya itu Tuan. kalau udah berdasarkan Hmm. polisinya nggak ngikutin SOP yang FIFA berlaku, itu pertama. Yang Hmm. kedua, mereka menggunakan gas air mata dibandingkan gas air aja. Dibandingkan Ya itu air. regulasi FIFA melarang. Oke, terus mereka salah salah penyemprotan malah ke tribun. Ya harus ke lapangan. Orang-orang yang tak bersalah bisa jadi dianggap kayak gitu. Oke, Hmm. ya kenapa polisi bisa ngelakuin hal itu? Berarti bisa aja mereka emang, maaf ya, bodoh Hmm. kah? Hmm. Atau mereka masuk cuman gara-gara jalur duit kah? Atau fisik mereka yang bagus tanpa ada pengetahuan dalam pikirannya kah? Hmm. Itu emang buruk banget kata-katanya, tapi emang itu kejadian, atau itu yang gue artiin dari setiap kejadian ini, dan ada polisi yang bersangkutan. Hmm. Itu polisi. Tapi masalahnya korbannya tuh nggak korban meninggal aja, korban luka-luka juga banyak. Emang masih ada. Nah, dari pihak ini nih juga terkesannya banyak yang lepas tangan. Pihak siapa yang lepas tangan? Mana saya tahu, saya kan ikan. Tapi gue dengar juga gubernurnya ngasih ini sih, ngasih sertifikat untuk uang santunan. Sanksi. Uang santunan sih. Udah ada pernyataan resmi ya. Udah ada. Hmm. Katanya gitu. Eh, Nah, oke, itu dari segi polisi. sanksi. Terus kalau misalkan dari segi Sanksi. infrastruktur juga, itu berarti kan pintunya terlalu kecil. Terus sistem evakuasinya itu yang sangat buruk. Karena kenapa bisa sampai penumpukan di satu pintu itu, sedangkan pasti ada jalur keluar lain yang seharusnya bisa dibuka, tapi mungkin itu dikhususkan untuk aparat atau pemain atau tim-tim dalam. Mungkin aja ada yang kayak gitu. Ya maksudnya tuh mereka udah saking panik. Ya, jadi terjadi penumpukan di pintu-pintu itu. Mau Bottleneck keluar gitu. stadion itu penumpukan. Bottleneck. Uh, Masuk ke sistemnya juga, mereka juga ngejual tiket lebih dari kapasitas stadion. Itu berhubungan dengan infrastruktur juga ya. Kenapa stadion daerah itu dengan kenapa mereka milih stadion itu buat dijadikan tempat bertanding mereka, sedangkan mereka pasti bakal punya perkiraan dasar atau forecasting tentang jumlah orang yang bakal datang buat nonton pertandingan itu. Pasti mereka ada datanya. Mungkin ya cuma ngejual tiket tanpa ada perkiraan buat tribunnya juga kan. Dan seharusnya juga untuk infrastruktur sendiri ada pembatas antara kedua sisi
pasti ada kan, gue percaya pasti ada pembatas untuk pertandingan ini, pasti ada. Tapi mungkin ada suatu kesalahan kali ya, entah itu jaraknya terlalu dekat atau emang gak ada aparat, jadi pasti ada siapa sih, atau emang ya masyarakat apa tuh penontonnya aja terlalu anarkis, mungkin itu. Terus tentang hal Tapi yang yang fatal, emang cara penanganan polisi sih. Melanggar aturan FIFA, HAM, peraturan Kapolri juga. nggak tahu sih benar atau salah, tapi ya dari berita yang Tindakan kita makan represifnya itu. gitu, dari berita yang kita makan sih gitu ya, berdasarkan berita yang kita makan bukan fakta doktrin kan kalian. Lah, kan banyak yang korban selamat juga banyak yang ini yang udah ngatain pernyataannya juga. Mereka Walaupun benci polisi, fuck the police kan. bukan benci, bukan benci polisi, mereka sebagai korban tapi kan ya lo bisa memilah lah mana yang ya mana yang enggak. Ya udah bisa. Banyak juga yang udah bilang lo bisa nentuin itu tuh iya benar apa enggak. Kalau dari cara bahasanya mereka ngomong, oke lah satu orang ini benci polisi. Tapi kalau semua orang yang menyatakan begitu sama, berarti kan emang fakta di lapangan begitu. Ya kan? Iya. Benar kan? Iya benar. Iya. Jadi kalau kemungkinan besar emang kalau misalkan dari analisis sederhana yang kita lakuin, masalah ini dititik besarkan di polisi. Mbak Imbuang kembali dihujat netizen gara-gara konten prank KDRT. Malah ngubah topik setan. Ya udah, bahas apa? Lanjutin aja. Yang polisi itu kita hubungan sama polisi. Kasus polisi emang itu yang brigadir itu yang nggak bakal gue ikutin. Nah polisi juga jadi udah ini kan lagi turunnya kan tentang gara-gara hal itu kan. Belum lagi pandangan buruk tentang sistem masuk polisi juga. Polisi lo prank KDRT. Wow. Dan sekarang diperburuk tentang masalah ini yang dititik beratkan di polisi juga. Bukan dapat pandangan kalau misalkan reputasi dari kepolisian kita tuh bakal jadi jelek banget, dan masyarakat kalau misalkan reputasi polisi bakal jadi jelek banget, kemungkinan besar kan masyarakat atau kita deh dari diri itu sendiri pasti bakal kayak disrespect sama polisi nggak sih? Gue bisa tebak dari perasaan lo juga pasti ada perasaan disrespect buat polisi nggak? Nggak tahu. Nggak ada benarnya dari lo. Ada perasaan menurut disrespect nggak? Kalau dari sisi lo gimana disrespect gak? Dari sisi gue ya, ini dengerin ya kalian semua. Dari sisi gue asik kalian semua. Gue ada rasa disrespect buat polisi. Oke, pasti ada polisi yang baik, pasti ada. Tapi gambaran umum yang dikasih dari polisian untuk kita begitu sulit itu udah lupakan Rehan karena masyarakat udah jelek tentang polisi atau udah tidak ya polisi baik ada, Rehan kan baik. Nggak tahu ya. Tahu kan ya udah. Begitu sulit. Ada polisi yang baik ya. Pokoknya kalau misalkan Rehan kan baik. Pandangan kita ke polisi itu udah jelek, udah semakin sulit juga buat matuin aturan. Dan aturan itu kemungkinan besar polisi kan aturan itu kan berdasarkan aturan. Bisa juga malah kita itu transisi secara perlahan atau secara tidak sadar bakal ngikutin aturan dari sektor swasta yang kemungkinan besar nggak sejalan dengan aturan secara gitu. Mie yang enak kapan guys? Power dari polisi semakin lama semakin berkurang. Oke, iya gitu. Oke, gimana pandangan Anda?
Anda disrespect ya sama polisi? Bisa. Ya, kalau lu aja disrespect. Ya, sesuai pernyataan Anda kan, Anda disrespect kan? Iya. Kalau Anda nggak disrespect juga kan, atau Anda ikut-ikutin aja kan? Ya, bisa disrespect. Bisa. Ikutin Disrespect, apa? disrespect. Kenapa bisa Apa? disrespect sama polisi? Lu parah banget tuh. Polisi kan menjaga ketentraman negara kita. Ya, kenapa lu bisa disrespect coba? Kenapa? Kenapa lu bisa disrespect? Disrespect sama siapa? Sama polisi kan sesuai pernyataan lu. Iya, karena ya pandangan yang dikasih itu emang udah jelek. Nah, ya udah. Apa yang ya udah? FYP sih mie semua. Itu gue jadi pengen beli mie, cok, anjing. Ini stok mie gue banyak. Lo katanya mau main ke kos gue, cok. Bawa mie. Ya, gak ada rotong. Gak ada rotong. Lo udah punya SIM belum sih? Ayo, belum. Jadi, Motor aja gak punya. lo dari ini lo apa sih namanya? Dari tempat Apa? lo ke Inner. dari tempat lo ke Taman Budaya itu deket gak? Jauh. Jauh ya? Jauh. Lebih jauh ke situ atau ke ITERA? Beda jalan lah. Enggak, perkiraan aja lebih jauh ke ITERA atau ke Taman Budaya. Dari tempat gua. Iya. Beda arah. Enggak, maksudnya perkiraan Gimana per sih? kilometernya anjing. Jauhan Taman Budaya sih. Taman Budaya Eh, di mana sih? enggak lah. Kalau Taman Budaya, enggak. Jonitera lah. Jauh ITERA ya. Jonitera lah lewat bypass. Ya udah, berarti lo mau ke Taman Budaya enggak? Ayo, Serius gak? besok. Serius gak? Ya Ya serius ayo. gua, ayo aja. Ayo. Kapan? Besok. Besok gue ada kelas offline. Ya udah. Menurut lu gue nggak ada kelas offline? Ya masa kita ke Taman Budaya kelas offline ada, jangan. Ya emang full dari pagi sampai malam. Ini ya Tanjung Karang ya, gila. Enggak. Dari kos gua ke sana berapa duit anjing yang bisa gua habisin ini? Lah, lu bawa motor lah. Tapi aman gak sih, ada polisi gak sih? Gue belum punya SIM soalnya. Ah masa? Masa belum punya SIM? Belum punya SIM juga. Lu bawa motor sih? Ya gue pasti kalau misalkan ini gue motor paling gue minjem motor teman, tapi masalahnya gue gak punya SIM. Aman deh daerah sana. Aman. Karang lo mau lewat mana? Yang penting pakai helm. Lewat iya sih. Ya kalau misalkan ada polisi paling gue lewat jalan tikus gak sih? Lebih aman. Enggak, kalau di Karang. Ya pasti kalau misalkan lo mau bareng sama gue, pasti gue jemput lo dulu kan. Enggak, itu kan dekat Mall Kartini. Iya. Taman Budaya Lampung itu. Iya. Ya enggak. Lo mau jemput ke gue malah tambah jauh. Dari tempat gua ke Kartini itu ya 2 kilo kali. Enggak, dari tempat gua ke 3 kilo 4 kilo mungkin. Lurus terus gitu. Berarti lo bisa lah ya, apa namanya, naik Gojek ya. Dan kaki. Ya kali menurut lu naik Gojek. Deket banget gak sih lo ini sama Taman Budaya? Maksudnya kalau misalkan mau ya. Ini dari Unila. Oh ya udah. Dari Unila lah. Ya kalau misalkan mau lo Apa ke ini aja. besok. Lo ke MBK, nanti gue jemput di MBK. Jauh lah lo ke MBK. Nanti satu arah Lurusnya gitu. dari Gue dari ITERA tuh ke MBK dulu, baru nanti lurus terus sekarang.
Lu mana sih lewat Advent kan? Gue lewat ini Sultan Agung, gue nggak lewat Antasari. Iya, iya Sultan Agung tuh nanti kan ke arah Trikora kan? Iya. Iya, ya yang nggak lewat MBK lah, lewat Advent. Hah? Wah, ini sih lewat MBK lah. Gue Eh, nanti lewat yang Teknorat dulu, lewat nanti ya? tinggal belok kiri lurus terus nyampe. Nah, ini kamu juga ya. Ya udah gitu, udah terlalu dah. Udah, kalau misalkan Udah oh boleh tadi gitu. motor siapa ini? Tapi aman gak sih ya Gue polisi? Nggak, maksudnya lo gue pernah tuh lihat gak sih polisi razia orang yang pakai helm gitu? nggak pernah. Nggak pernah lihat sekarang. Nggak pernah lihat ya. Tapi katanya di MDK banyak kok. Gue mau cari mereka nggak pernah lihat ada razia tuh. Berarti aman ya? Naik motor, Kira-kira naik apa mobil, ya? naik motor kan naik mobil nggak pernah ada orang razia gitu. Yang penting pakai helm lah ya, gitu aja kali ya. Ya lo dengerin gua. Oh iya, gue sih paling menyembuhan dua sih. Karena helm Ada dua. Ada dua. satu doang enggak. Ya udah. Bisa lah ya. Bisa lah. Hmm? Bisa lah. Bisa. Sempet gak ya maksudnya? Itu kelas yang berapa sih? Mana ya? Ya lu kelas yang berapa? Lu kelas yang berapa besok? Besok gue kelas jam 1. Siang. Iya, lu kalau misalkan enggak, lu kalau misalkan hari Jumat bisa nggak? Besok aja. Enggak, maksudnya kalau misalkan besok gue harus datangnya pagi, cok. Ya nggak apa-apa. Gue bangun nggak ya kelasnya gitu bang? Enggak, maksudnya ini dadakan, cok. Gue harus konfirmasi juga sama sama Ya lu bilang dulu sama temen lu lah. Temen lu ada kelas gak besok pagi? nggak maksudnya temen gue ini. Gimana ya, dadakan banget, cok. Kalau misalkan besok banget. Ya besok gua nggak ada kelas pagi. Ya, gue juga nggak ada. Kalau misalkan Jumat lu bisa? Offline lagi. Enggak. Kenapa? Kelas pagi. Nah itu, cok. Jancok. Kepotong soal jam juga. Kalau misalkan ya, Ya besok aja lu chat temen lu terus tanyain ayo. gue coba ya. Soalnya harus konfirmasi Ya. dulu ke ini ke yang punya motor, ke Pilih atasan, asli atasan. Udah, itu aja lah obrolan Apanya kita udah? tentang podcast atau apalah ini obrolan santai kita kali ini Gak bersama ada podcast. ya bersama siapa ini Gak ada namanya? podcast. Siapa namanya? Gak tahu. Namanya Gak ada siapa? nama. Gak ada nama. Bersama Dian siapa? Gak tahu. IG-nya apa? IG-nya biar follow sama pendengar kita. Gak ada. Oke. Susah, Cak. IG-nya Sebutin aja. Lambe Turah. IG-nya Oke. Lambe_Turah. Oke. Jangan lupa Dia di follow ya. adalah admin Lambe dari _Turah. Lambe Turah. Oke, jangan lupa follow guys Iya. Lambe Turah guys. Siapa bilang gua admin kan? Dia pada adminnya, Cak. Jadi kalau ngedem. misalkan ada pos-posan yang gak enak, kalian bisa menyalahkan dia. Gak ada ya, gua bukan Oke. admin. Dia admin dari Lambe Siapa yang Turah. bilang gua? Namanya siapa? Bohong. Lambe Turah _official. Nama asli. Gak ada. Ya, Admin jadi Lambe Turah siapa? jadi kita nih undang admin Lambe Turah. Kalian baru tahu kan sekarang? Bukan. Ya, Dagelan. jadi beginilah admin Lambe Turah. Oke, suaranya jangan dilupain ya. Bohong. Oke, terima Pembohongan kasih. publik itu. Mungkin itu saja obrolan yang lumayan gak jelas dari kita. JKT Food Destination jangan lupa di follow ya. Apa? Ulangin. JKT Food Destination jangan lupa di follow. Oke, JKT Food Destination. Terus akun-akun kuliner Jogja juga jangan lupa di follow. Akun kuliner Bandung jangan lupa di follow. Sudah. Terus apa lagi? Bittersweet Penajla juga jangan lupa di follow.
apalagi eh apa ya? Akun parodi jangan lupa di follow. Nih, sabar. Ada muncul di FYP. Sudah? Lupakan uang. Apakah dia sudah tahu belum? Tapi akan segera dijeruhkan. Di sini aja kedengeran dulu. Dengan pria berinisial Jadi jangan lupa di follow tuh guys yang baru disebutin. Aku tidak mau. Dia YouTubers punya mobil scroll. Dia artis papan selancar. Persetan dengan dunia Oke, artis. jangan lupa ya, jangan lupa juga follow Skupak ya guys, jangan lupa follow Skupak dan jangan lupa follow Instagram Nani itu Kalau juga ya memiliki guys, murah dan rumahnya juga berhenti. follow Instagram gue kalau misalkan Aku takut pada diselingkuh main dari ya. KDRT. Follow Hentikan perjodohan dengan cari aja di follower Nani itu ada gitu. Lu Rehan dua kali Wanita baik. yang cantik, kaya Ya. bertalenta saja bisa Oke, diselingkuhi. sekian aja bulan kita di minggu ini atau di Begitu sulit. episode ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tungguin ya guys. Terima kasih. Bye.